Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ketemu lagi dengan saya Roy Anjas Suprayogi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu mikrofon yang sangat unik, yang sangat powerful, yang bisa kita pakai untuk membuat konten-konten menarik. Apalagi kalau teman-teman butuh untuk podcast di outdoor, ini sangat recommended banget untuk dipakai. Namanya Saramonic Blink 500 B2 atau Saramonic Blink 500 B2. Yang saya sedang pakai ini adalah Saramonic yang B2 ya, Blink 500. Kenapa disebut B2? B2 itu karena terdiri dari 2 transmitter dan 1 receiver. Artinya kalau teman-teman lagi mau bikin podcast di outdoor dan berdua ya, ngobrol berdua, itu sangat mungkin banget untuk pakai alat ini, mikrofon ini, karena kita bisa ngobrol dengan narasumber dan jarak kameranya bisa jauh sehingga suara tetap terdengar dengan baik seperti sekarang ini. Nah, setelah saya pakai kurang lebih 2 hari, saya mencatat ada beberapa keunggulan. Yang pertama, keunggulan dari Saramonic Blink 500 B2 ini adalah, yang pertama, dia itu simple, kecil, dan mudah dipakai gitu. Karena apa? Karena ukurannya tuh sangat simpel. Ini transmitternya, dan ini saya dapat 2 nih. Jadi ini 1, 2, satu lagi yang ditempel di smartphone itu receivernya, dan itu keren banget gitu ya, nggak terlalu berat dan bisa dibawa kemana-mana. Itu salah satu keunggulannya. Jadi instalasinya juga praktis, mudah, dan teman-teman bisa langsung pakai gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa untuk vlogging podcast. Tadi seperti saya bilang, ngobrol gitu ya, terutama di outdoor, itu bisa banget untuk kita pakai. Sehingga misalkan teman-teman ngambil angle-nya jarak jauh, jarak kamera ke objeknya itu jauh, tapi gimana caranya kita masih dengar suara dengan baik. Kalau di spesifikasinya sih bisa sampai 50 meter ya, tapi saya belum pernah nyoba. Kalau 10 meter itu saya sudah coba dan hasilnya tetap bagus, tetap berkualitas gitu. Jadi teman-teman, ini bisa menjadi salah satu mikrofon yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Apalagi kalau teman-teman sedang buat konten atau lagi bikin podcast atau buat ngajar seperti saya juga, itu bisa dipakai gitu ya. Kemudian bisa digunakan dengan kabel clip on ya. Yang saya pakai sekarang ini pakai clip on, saya tempelin di sini. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai clip on, tetap pakai ini juga bisa nih. Jadi ini ada mikrofonnya di transmitter yang ada ini, kita bisa tempelin seperti ini. Bisa di baju, bisa di jas, di pakaian, atau mungkin di lengan seperti ini juga oke gitu ya. Jadi itu salah satu keunggulannya dari beberapa keunggulan yang bisa saya sampaikan. Jadi 3 itu aja udah powerful. Sebenarnya ada beberapa gitu ya, tapi paling tidak 3 itu yang mewakili bagaimana Saramonic itu bisa kita pakai. Nah, Saramonic itu ternyata ada beberapa tipe ya. Serinya juga banyak banget. Ada yang pakai dock ya, dicolokin. Sepertinya bisa pakai Bluetooth. Nanti teman-teman bisa explore juga. Ada yang 1 transmitter, 1 receiver gitu ya. Kalau nggak butuh kayak bikin podcast, hanya bikin konten biasa aja, lagi traveling segala macam, itu bisa dipakai. Nah, selain 3 keunggulan tadi, saya mencatat ada 2 kelemahan ya, tapi ini bisa diakalin gitu. Yang pertama adalah untuk connect ke smartphone, baik iOS maupun Android, ini butuh aplikasi tambahan.
aplikasi tambahan yang saya maksud adalah aplikasi untuk kameranya. Kalau kita mau foto, mau video itu kan ada aplikasi bawaannya. Nah ternyata kalau pakai aplikasi bawaannya itu nggak bisa masuk tuh suaranya. Suaranya ya tetap kayak pakai mikrofon yang dari handphone atau kamera bawaannya aja gitu. Nggak seperti yang pakai kalau misalkan kalau kita sudah install aplikasi tertentu. Nah aplikasinya apa? Kalau yang pernah saya coba itu dua. Yang pertama adalah Open Camera, yang kedua itu adalah DJI Mimo. Ya, kalau teman-teman bisa connect ke DJI Mimo itu bisa dipakai di situ. Oke, cuma kalau bisa yang statis ya, yang gimbalnya nggak gerak-gerak. Saya pakai untuk di gimbal yang bergerak gitu karena berat kali ya motornya, akhirnya harus saya reset ulang tuh. Jadi ini juga pelajaran juga sih. Kemudian satu kelemahan lagi yang saya temui adalah dia itu nggak bisa langsung connect ke laptop atau PC. Jadi dari kabel yang diberikan itu yang ukuran 3,5 mm itu nggak bisa langsung dicolok ke port untuk soundnya. Dan saya tanya ke beberapa teman-teman YouTuber itu ternyata dia butuh yang namanya sound card tambahan. Jadi colokan yang kita tempelin kalau di ini pakai handphone nih, pakai smartphone itu kalau di laptop itu harus ada sound card tambahan. Jadi dicolokin receivernya itu ke sound cardnya itu gitu. Jadi paling dua itu aja sih yang saya temui sebagai kekurangan dari Saramonic Blink 500 ini. Mungkin juga yang lain juga seperti itu gitu ya. Tapi yang saya temui dari mikrofon yang saya baru beli ini adalah seperti itu. Tetapi overall kita bisa akalin gitu ya. Tadi kita coba buat kita install tambahan ya, software tambahan ya. Nggak tahu nanti teman-teman bisa pakai software apa yang bisa dipakai gitu ya. Kemudian kalau untuk di laptop atau di PC itu harus ada sound card tambahan. Untuk itu saya nggak rekomendasiin sih kalau teman-teman bikin recording gitu ya, recording pakai Saramonic yang ini gitu ya. Kalau teman-teman di indoor mungkin bisa pakai yang USB ya, colokan USB. Jadi kayak misalkan saya kalau di studio itu pakai yang Boya BY 700 gitu ya, langsung pakai USB, colokin di situ langsung bisa kita pakai gitu. Nah dari sisi kualitas suara teman-teman bisa dengar sendiri nih langsung ya dengan yang ada ini gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa dengerin ya, bisa dengerin. Nah ini saya coba pakai yang langsung transmitternya. Ini saya matiin. Nih. Oke. Aktifkan yang ini. Nah, teman-teman, ini teman-teman bisa ngomong langsung pakai ini. Mudah-mudahan terdengar ya. Dan ini kayak lagi reporter gitu ya. Gimana Bapak pendapatnya terkait dengan apalah gitu ya. Kalau teman-teman ala-ala wartawan gitu pakai ini juga udah bagus banget gitu ya, udah bagus banget. Dan teman-teman bisa bikin konten. Mungkin kalau yang ngeprank gitu ya itu bisa pakai ini juga, tapi saya sih nggak ngeprank. Oke, itu saja. Kalau teman-teman butuh informasi atau sudah pakai ini dan teman-teman ada trik untuk membuat kualitas Saramonic ini lebih bagus, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan kalau teman-teman merasa ini bagus ya buat teman-teman, boleh like, share, dan jangan lupa subscribe. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.